Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang fasal yang membahas tentang fi dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, yaitu kriteria seorang laki-laki dan perempuan yang selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bagaimana sih kriteria seorang laki-laki dan perempuan yang selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal muslimina wal muslimati", sesungguhnya seorang muslimin dan muslimat, ila qaulihi ta'ala, sampai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakirin-allaha katsiran wadzakirati", yang mana seseorang laki-laki dan perempuan tersebut senantiasa banyak menyebut nama-nama banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum, maka Allah akan menyediakan bagi mereka tersebut maghfiratan, yaitu ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Wa rawaina fi sahihi Muslim, dan kami telah mengutip di dalam kitab di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, sabaqal mufariduna, telah mendahului keberhasilan orang-orang yang mufarid. Qalu, kemudian para sahabat tersebut bertanya, wa mal mufaridun ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mufarid, orang-orang yang mufarid wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adzakirunallaha katsiran wadzakirat, yaitu seorang laki-laki, mereka laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian kami mengatakan, ruwiya, meriwayatkan, mengambil riwayat, al-mufariduna, bahwa lafaz mufariduna ini bitasydidi ra, bisa dibaca dengan tasdid ra-nya, bisa membaca dengan ra yang bertasdid, wa takhfifaha, atau tanpa bertasdid. Wal masyhur alladzi qala lahul jumhur, akan tetapi yang masyhur di kalangan pendapat para jumhur ulama, at-tasdidu, yaitu dengan tasdidnya ra, jadi mufariduna. Ada juga yang berkata bahwa mufariduna tanpa adanya tasdid di harokat ra-nya. Jadi yang namanya mufarid di sini adalah seorang laki-laki dan perempuan yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila seseorang tersebut selalu mengingat-ingat Allah,
um, selalu berzikir kepada Allah, maka seseorang tersebut akan disediakan bagi orang tersebut ampunan Allah dan pahala yang maha agung. Wa'lam, maka ketahuilah anna hadhil ayatil karimata, bahwa sesungguhnya ayat yang maha mulia ini, mimma yang bagi, maka termasuk sesuatu yang harus ayah tamma, untuk diperhatikan, bima'rifatiha sahibah hadzal kitab, untuk diketahui bagi pemilik kitab ini, ya, yang mempelajari kitab ini. Wa qadih tulifa, dan telah berbeda pendapat para ulama telah berbeda pendapat fi dzalika, dalam masalah ini. Faqala al Imam Abul Hasan Al Wahidi, maka di sini pendapat yang pertama dari Imam Abul Hasan Al Wahidi, beliau pendapat qala Ibnu Abbas, yang mana Al Imam Abul Hasan Al Wahidi ini mengambil pendapat dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Abbas. Al murad, pengertian yazkuruna fi adbaris shalah, yaitu yang dimaksud dengan al mufarid di sini adalah orang yang dimaksud dengan mufarid, orang yang selalu berzikir kepada Allah, ayat tersebut, ya, yazkuruna fi adbaris sholawati, yaitu orang yang berzikir kepada Allah sesudah sholat. Nah, makanya kalau misalkan ada ustadz yang mengatakan bahwa zikir setelah sholat itu bid'ah, maka mungkin agak ini ya, mungkin kurang begitu dalam lagi dia membaca kitabnya, mungkin seperti itu. Atau memang ya di zaman Rasulullah mungkin tidak ada ini ya, tidak ada zikir yang sebagaimana ini. Sebenarnya sih begini, kalau zikir setelah sholat, menurut beberapa ustadz Wahabi, kemungkinan dia tidak seperti itu ya. Jadi zikir-zikir yang memang bebas dia lakukan tanpa istilahnya ya, yang dilakukan oleh kebanyakan orang NU dan beberapa yang lainnya. Kan kalau misal di Kalimantan saja itu ada wirid panjang dan wirid pendek, biasanya seperti itu. Kalau wirid pendek itu yang biasa dilakukan pada zuhur, asar, sama isya kalau tidak salah. Nah, kalau wirid panjang itu maghrib, subuh, nah itu wirid panjang seperti itu. Cuman kalau misalkan kita lihat daripada hadis-hadisnya itu memang kokoh ya. Ada berbagai macam hadis yang menceritakan, yang mengajarkan tentang wirid-wirid yang dibaca itu dilakukan setelah sholat. Nah, itu jadi kalau mungkin yang membid'ahkan itu dia konteksnya dibaca bebas ya kan, misalkan mau subhanallah walhamdulillah seperti itu, kemudian doa apa segala macam bebas. Yang satunya mungkin zikir yang lain, ada yang ngaji Quran dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalkan itu ya mungkin itu perbedaan sisi pandangan saja. Terus juga untuk ini ya, antara NU dan Muhammadiyah ini berbeda pendapat juga di dalam mengamalkan wirid setelah sholatnya. Kalau NU mereka baca secara berjamaah seperti itu, ada imamnya yang ya membaca kemudian diikuti oleh makmumnya, itu zikir setelah sholat. Kalau Muhammadiyah beda, dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dibaca masing-masing. Jadi kalau misalkan jamaah sudah bisa, jadi dibaca masing-masing secara sir. Nah, itu pendapat Imam mazhab Syafi'i. Tetapi yang memang di antara kedua pendapat tersebut ya sama-sama bagus sih, benar kalau seperti itu. Hanya memang dari sisi menyikapi suatu pendapat itu saja yang memang
berbeda. Nah, kalau misalkan Al-Imam Syafi'i, kenapa dia mesti dibaca sir? Karena dikhawatirkan ada orang yang misal mau melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat sesudah sholat rawatib dan lain sebagainya. Jadi dibaca sir saja. Ada juga yang kayak seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah itu dibaca secara zahar, kemudian dibaca bersama-sama. Nah, kalau Ibnu Taimiyah itu apabila dia sudah membaca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam sampai terakhir, nah beliau itu membalikkan badannya menghadap ke makmum, yang mana hal itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW kecuali apabila beliau ingin mengabarkan menyampaikan suatu kabar gembira atau memberikan arahan kepada sahabat yang di belakangnya, seperti itu. Dan itu wallahu alam, itu semuanya adalah pandangan-pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, adapun kajian-kajian itu nanti bisa biasanya sudah ada dibahas di kalangan-kalangan ustadz atau para intelektual, alim ulama yang memang sudah mengkaji hal tersebut. Cuman kalau mungkin ada yang membid'ahkan dan lain sebagainya, itu mungkin dalam konteks bacaan tersebut ya, karena Rasulullah mungkin tidak mengajarkan hizib yang seperti itu, tetapi juga ada juga yang mengamalkan mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang membahas tentang zikir setelah sholat, dikumpulkan jadi satu baru lakukan seperti itu. Sama halnya dengan Syekh Nasiruddin Albani, beliau juga melakukan hal tersebut, yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan tentang zikir di waktu petang dijadikan satu, kemudian dijadikan hizib sebagaimana yang biasa beliau amalkan ketika waktu pagi, bukan waktu petang, waktu pagi, seperti itu. Jadi ya enggak juga tapi ya beliau amalkan itu ya tidak mewajibkan kepada yang lain kayak gitu, hanya itu bersifat sunnah. Kemudian juga amalan dari Ibnu Taimiyah yang mungkin teman-teman biasa dengar ya, yang belum familiar teman-teman dengar, yaitu apabila Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, maka beliau menegadahkan wajahnya ke langit, kemudian membaca Al-Fatihah berulang-ulang kali sampai terbitnya matahari. Itu amalan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Manaqib Ibnu Taimiyah. Itu dikarang oleh muridnya sendiri. Saya lupa namanya, tapi saya punya kitabnya itu. Dan ketika Ibnu Taimiyah itu meninggal, jadi Ibnu Taimiyah itu meninggal, banyak orang-orang yang datang ke acara pemandian ulama tersebut, Ibnu Taimiyah tersebut, mengambil airnya. Nah, jadi beliau itu dimandikan, kemudian airnya itu ditadahi di ember, kemudian diambil masing-masing untuk tabaruk di situ, bertabaruk. Padahal ulama sekelas Ibnu Taimiyah paling anti dengan hal-hal tersebut. Nah, tapi ya itulah fenomena yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu alam bisawab. Karena sehebat apapun, sesempurna sekuat apapun kemampuan seorang ulama di dalam mengkaji suatu hukum, itu mesti ada melakukan kesalahan di dalam menjalankan ibadah ajaran agama, ibadah, kemudian muamalah dan lainnya, itu yang berkaitan dengan ajaran Islam, dan itu umum dan lumrah terjadi ya. Itu yang biasa yang sedikit saya ceritakan tentang kisah-kisah para ulama zaman dahulu. Kemudian di sini ya, yang dimaksud dengan orang yang berzikir kepada Allah
yang banyak berzikir kepada Allah di sini adalah yazkuruna fi adbaris sholawati, yang mana mereka yang senantiasa berzikir sesudah sholat. Wa ghuduwan wa asyian, yaitu pada pagi hari dan petang hari, fil mawadiji, dan juga pada tempat-tempat tidur. Wa kullama istaiqadha min naumihi, dan tak kala mereka seseorang tersebut bangun dari tidurnya. Wa kullama ghada wa raha fi manzilatihi, dan tak kala seseorang tersebut bergegas dan meninggalkan rumahnya. Zakarallahu ta'ala, maka seseorang tersebut mengingat kepada Allah. Jadi sebelum tidur dia membaca doa, ya kan, sesudah tidur dia membaca doa, kemudian ketika mau meninggalkan keluar dari rumah dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Itu termasuk dari zikir, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mujahidu, dan Imam Mujahid di sini berpendapat la yakuna rajulu, dan tidak ada seseorang pun dan tidak termasuk seorang laki-laki minadz-dzakirina Allah ta'ala katsiran wadz-dzakirat, yang mana seorang laki-laki dan perempuan tersebut selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, hatta yazkurallah ta'ala, sampai seseorang tersebut berzikir kepada Allah qaiman, dalam keadaan berdiri, wa qaidan, dan dalam keadaan duduk, wa muttaji'an, dan dalam keadaan berbaring. Wa qala Atta'un, dan Imam Atta' di sini berpendapat man shalla shalawatil khamsi bi huquqiha, dan barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu bihuquqiha, dengan memenuhi hak-haknya, fahuwa dakhilun fi qaulihi ta'ala, maka seseorang tersebut termasuk di dalam yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, yaitu orang yang seorang laki-laki dan perempuan yang senantiasa, yang selalu banyak berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Hadza naqlul wahidi, dan demikian ini menurut hasil nukilan yang diambil oleh Al-Imam Nawawi dari Al-Imam Al-Wahidi, ulama Al-Wahidi. Wa qad jaa fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, terdapat dan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin teman-teman saya lupa ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini siapa sih? Sering disebut di dalam kitab ini ya. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah sahabat Rasulullah juga yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya yang sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan Abu Hurairah, kemudian Sa'id Al-Khudri. Apabila hadis dari kedua sahabat ini hilang, itu kalau tidak salah 1/4 dari ilmu yang ada di dalam agama Islam itu lenyap. Itu makanya Abu Sa'id Al-Khudri sama Abu Hurairah ini sangat dijaga oleh para ulama, terutama dalam masalah hadisnya. Dan Abu Hurairah ini banyak juga hadis-hadisnya itu dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sekelas Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri itu memang betul-betul mampu menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di sini dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana beliau telah mendengar
sabda Rasulullah SAW, idza qada rajulun ahlahu minal lailati, apabila seorang laki-laki qadha rajulu, apabila seorang suami atau seorang laki-laki, yang dimaksud laki-laki di sini adalah suami, membangunkan ahlahu, istrinya, dan atau yang di sini keluarganya, minal laili, pada waktu malam, fasholaya, maka kedua orang tersebut, suami istri tersebut, sholat di malam hari tadi, au sholat, atau sholat rakaataini, 2 rakaat jami'an secara berjamaah, kutiba, maka keduanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, fidzakirina wadzakirat, sebagai orang seorang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat 2 rakaat di malam hari, yaitu contohlah sholat subuh, dan keduanya sholat berjamaah, nah maka Allah akan mencatat keduanya tersebut sebagai orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza hadisun masyhur, dan hadis ini kedudukannya adalah hadis yang masyhur. Jadi masyhur itu jadi gini, masyhur itu apa sih sebenarnya? Masyhur itu bukan yang populer di kalangan orang awam, tapi ini yang populer di kalangan ulama hadis. Nah, hadis itu ada mutawatir, ada hadis ahad. Nah, hadis ahad di situ dibagi kalau tidak salah dibagi 3. Yang paling atas itu hadis masyhur. Ini dari sisi periwayatan ya, ini dari sisi periwayatan. Kemudian yang tengah-tengahnya saya lupa ini, baru hadis gharib, dia ganjil sendiri. Nah, masyhur ini banyak orang yang meriwayatkan, tapi dia tidak sampai kepada derajat mutawatir. Dan salah satu ulama yang mempertahankan hadis ahad ini adalah Al-Imam Syafi'i. Jadi pada waktu itu di zaman Imam Syafi'i, orang Mu'tazilah itu nggak mau mengamalkan hadis selain daripada hadis mutawatir. Jadi kalau hadis itu tidak mutawatir, maka mereka tidak mau mengamalkan. Dan yang paling depan, ulama yang paling depan waktu itu mempertahankan hadis ahad ini adalah Al-Imam Syafi'i. Makanya gelar daripada Al-Imam Syafi'i itu Nasir Sunnah, yaitu seseorang yang membela sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya nggak peduli masalah hadis itu mutawatir atau tidak, manakala hadis itu sahih, sekalipun dia tidak mutawatir, maka itu sah untuk diamalkan. Itu pendapat daripada Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah, itu kitab usul fiqh. Nah, itu. Jadi hadis ini masyhur, jadi kedudukannya di bawah mutawatir kalau misalkan dilihat daripada bilangan periwayatannya. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah, dan mana hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah di dalam tertulis di dalam sunannya. Wasu'ila Syekhul Imam Abu Amrin Ibnu Shallah rahimahullahu anil qadri rahimahullahu, yang mana Syekh Al-Imam Abu Amrin Ibnu Shallah pernah ditanya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, anil qadri, tentang batasan, allazi yusiru, tentang batasan yang dapat menjadikan seseorang tersebut masuk dalam golongan minadzakirin Allah katsira, tergolong dari seorang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Faqala, maka beliau menjawab,
Idza wadhaba, kalau apabila seseorang tersebut melestarikan, jadi di sini melakukan secara istiqomah, melestarikan alal asgar, untuk berzikir al maksurati, yang mana zikir tersebut yang maksur, yang sudah ada di dalam hadis, di dalam kitab-kitab hadis, al musbatati yang kokoh, sobahan wa masaan, yang dilakukan pada pagi hari dan sore hari, wa fil awqatil wal ahwalil mukhtalifi, pada waktu-waktu dan keadaan yang berbeda-beda, lailan wa naharan, pada waktu malam dan siang hari, wahia. Nah, hal itu munabbahatun, telah dijelaskan fi kitabi amalil yaumi walailati, yang mana nanti akan dijelaskan di dalam amalan-amalan pada siang hari dan sore hari, malam hari, nanti dibahas juga di dalam kitab ini. Kana minadzakirin Allah taala katsiran, maka seorang laki-laki dan perempuan tersebut termasuk dalam golongan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dijawab oleh Syekh Imam Abu Umar Ibnu Shalah. Jadi seseorang yang senantiasa berzikir, yang melestarikan berzikir kepada Allah dalam waktu apapun, dalam waktu apapun, istilahnya nggak peduli waktu dia bekerja kah, dia waktu ini kah, seperti itu. Kemudian dalam keadaan apapun yang berbeda-beda di waktu siang dan malamnya, maka orang tersebut termasuk dalam orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, itu gambaran kriteria orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik itu laki-laki dan perempuan, tidak mengenal gender. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan faslun fi hukmi zakar, fil hukmi zakari wal tilawati bil qalbi wal lisani lil muhaddisi wa nahwihi. Hukum bagi seseorang laki-laki atau juga di sini perempuan yang mana dia membaca membaca Al-Quran dan lain sebagainya, di sini bil qalbi, di hati, wal lisani, dan juga lisan, lil muhaddasi, bagi orang yang berhadas, wa nahwihi, dan sebagainya. Jadi di sini kenapa disebutkan zakar saja, tidak menyebutkan perempuannya, karena ini litaglib, karena yang banyak mayoritas di situ umumnya laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan juga di sini adalah perempuan juga dibahas. Ajma'al para ulama telah sepakat, berijma, ijma di sini, ijma dengan jumhur beda. Kalau ijma itu adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum. Kalau jumhur itu cuman amalan mayoritas ulama. Jadi kokohnya suatu hukum itu beda antara jumhur dengan ijma. Ijma itu lebih di atas sebenarnya. Kalau contoh sholat wajib 5 waktu, itu ijma ulama. Jadi kalau sudah ijma ulama, itu tidak ada yang menyelisihinya lagi. Jadi kalau ada yang menyelisihinya, itu sudah salah hukumnya. Ajmal ulama, kesepakatan para ulama, ala jawaziz zakari bil qalbi wal lisani lil muhaddisi wal junubi wal haidi wan nufasai. Kesepakatan para ulama akan bolehnya ala jawaziz zikri
bolehnya berzikir bil qalbi wal lisani, yaitu berzikir dengan menggunakan hati dan lisan. Lil muhaddisi lil muhdisi, oh sorry, ini lil muhdisi ya, bukan lil muhaddisi. Lil muhdisi bagi orang yang berhadas, wal junubi dan orang yang junub, wal haidi dan orang yang haid, wan nufasai dan seseorang yang nifas. Jadi kalau misalkan junub itu bisa laki-laki dan perempuan, tapi kalau haid dan nifas itu cuma seorang perempuan, tidak mungkin laki-laki seperti kita ya haid dan nifas. Wa dzalika fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir, yang mana di dalam zikir yang dimaksud yang dilakukan dalam hati dan lisan itu adalah tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Tasbih itu subhanallah subhanallah, tahlil itu la ilaha illallah la ilaha illallah, kemudian tahmid tahmid itu alhamdulillah alhamdulillah, kemudian takbir Allahu akbar. Nah, kemudian itu boleh wassolati dan bersolawat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa doa dan juga melakukan doa, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Itu ulama sepakat membolehkan seseorang tersebut berzikir dengan kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan solawat dan doa-doa, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Walakinna, akan tetapi di sini para ulama menambahkan, memberikan catatan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, haramun alal junubi wal haidi wa nufasai, yang mana membaca Al-Quran itu haram hukumnya bagi seorang yang junub, haid dan nifas. Itu sawaun, baik itu qira'a qalilan au kasiran, yaitu membaca dalam sedikit, dalam keadaan sedikit, au kasiron atau banyak, hatta ba'da ayatin, sampai yang mana banyaknya bacaan tersebut mencapai sebagian ayat. Wa yajuzu lahum, dan boleh bagi seseorang yang junub, haid dan nifas tersebut, ijra'ul Quran alal qalbi, yaitu membaca Al-Quran di dalam hati, min ghairi lafzin, tanpa melafatkan, jadi cuma di dalam hati, itu tanpa melafatkan bacaan Al-Quran. Wa kadzalika nadharu fil mushafi, dan begitu juga melihat mushaf. Jadi misalkan seorang guru ya, seorang guru wanita atau guru laki-laki, ada anaknya gitu membaca Al-Quran, dia cuma melihat kayak gitu. Nah, dia boleh tuh boleh memberikan teguran apa segala macam terhadap anaknya atau muridnya, meskipun dia dalam keadaan junub, haid dan nifas, itu tidak ada masalah. Wa imraru alal qalbi, dan membaca di dalam hati. Jadi dia nggak boleh nih bibirnya bergerak, cuma dia di dalam hati, itu nggak ada masalah. Tapi kalau membaca Al-Quran itu ini, atau juga menyebutkan ayat-ayat Al-Quran hanya untuk berzikir, nanti dibahas di sini ya. Jadi yang namanya bertasbih, tahlil, tahmid dan takbir, sholawat kepada Rasulullah SAW, doa dan lain sebagainya yang mana diniatkan untuk berzikir kepada Allah, itu hukumnya boleh. Akan tetapi di sini catatan para ulama, kalau misalkan seseorang tersebut membaca Al-Quran, baik itu sedikit atau banyak, maka hukumnya adalah haram, kecuali di sini membaca Al-Quran yang mana di dalam hati tanpa melafadzkan ayat Al-Quran tersebut, atau juga boleh melihat Al-Quran kemudian membacanya di dalam hati tanpa melafadzkan bacaan tersebut. Kita lanjut lagi. Qala ashabuna, sebagian teman kami, teman-teman kami di sini berpendapat, wa yajuzu lil junubi wal haidi
al ayyakula indal musibati, dan wajib bagi dan boleh bagi orang yang junub dan haid di sini hendaklah mengatakan ketika terjadi musibah, ketika terjadi musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mana innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini masuk dalam kategori ayat Al-Qur'an. Ini boleh kalau misalkan dia terjadi ada sebab di situ. Misalkan ada musibah, tertimpa musibah gitu, mungkin keluarganya meninggal dan lain sebagainya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tidak masalah meskipun dalam keadaan junub, haid dan nifas. Kemudian wa inda rukubid dabbati, yaitu ketika mengendarai kendaraan. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang telah sakholana, yang telah menundukkan kepada kami, hada, semua ini, wa ma kunna lahu muqrinin, yang mana sedangkan sebelumnya kami tidak mampu menguasai kendaraan ini. Itu salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda doa, dan juga ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya hasanatan, yaitu di dalam dunia suatu kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan juga di dalam akhirat yaitu suatu kebaikan, wakina, dan jauhkanlah kami, jagalah kami, adzabannar, yaitu dari siksa api neraka. Ini juga boleh dibaca oleh seseorang ketika dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar. Idza lam yaqsida bihil Quran, kalau seumpamanya bagi orang yang junub dan haid tersebut tidak bermaksud, tidak berniat untuk membaca Al-Quran, hanya karena sebab-sebab tertentu dia membaca ayat Al-Quran tersebut. Walahuma, dan keduanya tadi, bagi orang tersebut yang junub dan haid tadi, ayyakula, dengan mengucapkan bismillahi, dengan menyebut nama Allah, walhamdulillahi, dan memuji kepada Allah. Idza lam yaqsidal Qur'ana, apabila kedua orang tersebut tidak bermaksud, tidak berniat membaca Al-Quran, sawaun qasada dzikra aw lam yakun lahuma qasdun, baik itu niat berzikir atau niat yang lainnya, itu tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan dia tidak berniat untuk membaca Al-Quran, hanya sebatas niat berzikir atau niat-niat yang lainnya, maka tidak ada masalah. Contoh misal dia dapat uang kaget seperti itu, mungkin ada yang lain-lain gitu, alhamdulillah ya Allah, kayak gitu, itu tidak ada masalah kayak gitu. Atau misalkan mau makan, ya kan, orang dalam keadaan junub mau makan, bismillahirrahmanirrahim, itu dia cuman istilahnya membaca ayat Al-Quran yang ada di Al-Fatihah itu untuk memulai makannya, itu tidak ada masalah, supaya makanannya tadi tidak ikut dimakan oleh syaitan, itu tidak ada masalah gitu. Idza lam sudah ini sudah, wala yaksimani illa idza qasadal Qur'an, maka kedua orang tersebut, ya, orang yang junub dan haid itu tidak mendapatkan dosa illa, kecuali idza qasadal Qur'an, kalau seseorang tersebut memang memang benar-benar berniat untuk membaca Al-Qur'an. Jadi memang sudah betul-betul niat membaca Al-Qur'an nih. Itu tidak boleh. Misalkan seorang perempuan atau laki-laki hafiz Quran, misalkan dia hafal Al-Quran, dia murojaah, dia memang niat membaca Al-Quran, itu hukumnya tidak boleh, haram, itu sudah. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub dan haid tersebut, qira'atu ma nusikhat tilawatahu, yaitu membaca ayat-ayat yang dimansuh,
tilawatahu bacaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kaqaulillahi subhanahu wa taala asy-syaikhu was-saikhatu iza zanaya farjumuhuma. Laki-laki dan perempuan jika keduanya berzina, yang sudah tua maksudnya di sini, maka rajamlah keduanya. Ayat ini tidak apa-apa dibaca itu bagi orang yang berjunub karena hadis ini sudah statusnya dimansuh. Wa amma idza qala lil insan, apabila seseorang tersebut mengatakan kepada orang lain, kepada seseorang, khudhil kitaba biquwwah, ambillah kitab itu dengan kuat-kuat gitu ya. Qala, atau orang yang junub dan haid ini mengatakan udkhuluha bisalamin amin, masuklah kamu dengan keadaan selamat dan tenang. Wa nahu zalik, atau selainnya. Fa iza qasada ghairul Qur'an, kalau misalkan seandainya seseorang tersebut, orang yang junub dan orang yang haid tersebut, ghairul Qur'an, tidak berniat untuk membaca Al-Qur'an, lam yahrum, maka tidak masuk dalam kategori haram ya. Wa idza lam yajidil ma, kalau misalkan seseorang tersebut tidak menemukan air, tayammama, kemudian seseorang tersebut bertayamum, wajaza lahumal qiraatu, maka boleh bagi orang tersebut membaca Al-Quran. Jadi misal nih ya, saya mau baca Al-Quran tapi saya mau wudhu atau misalnya mau mandi wajib, itu tidak menemukan air, maka ketika saya bertayamum, nah maka saya boleh membaca Al-Quran. Fa in ahdasa ba'da zalika, kalau misalkan pada saat saya tadi sudah bertayamum kemudian kembali berhadas setelah itu, lam tahrum alaihi qiraah, maka tidak haram bagi seseorang tersebut membaca Al-Quran. Kama lawil tasala summa ahdasa, sebagaimana jikalau seseorang itu sudah bersuci kemudian berhadas kembali. Summa la farqa baina ayyakuna, tidak ada perbedaan antara tayammumuhu, seseorang yang bertayamum tersebut, li adamil ma, karena tidak ada air, fil hadori, bagi orang yang mukim, au fis safari, atau dalam perjalanan, falahu, maka seseorang tersebut yaqra al-Quran ba'dahu, maka seseorang tersebut boleh membaca Al-Quran ba'dahu, sesudah melakukan tayamum. Wa in ahdasa, meskipun sesudah dia bertayamum kemudian dia berhadas, maka tidak ada masalah, maka tidak haram. Wa qala ba'du ashabina, akan tetapi di sini sebagian teman-teman kami berpendapat in kana fil hadari, kalau misalkan seseorang tersebut memukim sholat bihi, kemudian dia sholat dengan bertayamum di situ karena tidak ada air, tapi di sini kondisinya dia bermukim, wa qara'a bihi, dan membaca Al-Quran fi sholati, di dalam sholatnya, wala yajuzu, maka tidak boleh seseorang yang sudah bertayamum bagi orang yang hadir yang bermukim, ayyaqra'a kharajas sholati, membaca Al-Quran di luar sholat. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut bermukim yang mana tidak menemukan air, dia menggantinya dengan tayamum, dia kemudian mengerjakan sholat, di dalam sholatnya dia membaca Al-Quran, maka di sini tidak boleh bagi seseorang tersebut untuk membaca Al-Quran di luar dari sholat. Jadi sesudah sholat dia membaca Al-Quran, itu tidak boleh di sini. Fuas sahih, akan tetapi di sini Imam Nawawi membantah hal tersebut. Akan tetapi yang lebih sahih menurut Imam Nawawi, jawazu, seseorang tersebut boleh membaca Al-Quran di luar sholat,
kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal-awal ya sebelumnya. Li anna tayammumuhu qama maqamal ghusli, karena sesungguhnya posisi tayamum tersebut sama seperti posisinya seseorang tersebut mandi. Jadi meskipun dia sudah dia bertayamum, seorang tersebut yang mukim tersebut tidak menemukan air, dia bertayamum mengerjakan sholat. Di dalam sholatnya dia membaca Al-Quran, selesai sholat dia membaca Al-Quran lagi di luar dari sholat sebagai berzikir kepada Allah atau yang lainnya, maka itu hukumnya boleh menurut pendapat yang paling sahih. Di sini ini pendapat yang paling sahih menurut Al-Imam Nawawi, yang mana beliau himpun dari pendapat-pendapat yang dari hadis-hadis yang beliau ketahui yang menurut beliau. Dan Al-Imam Nawawi ini bukan ulama kaleng-kaleng ya kan. Nah, ini beliau ini adalah salah satu tajdid di kalangan mazhab Syafi'i, Muhyiddin, yaitu sebagai ulama yang menghidupkan kembali agama Islam. Nah, sepantar dengan itu kalau tidak salah Ibnu Taimiyah di kalangan mazhab di kalangan mazhab Hambali, dan Al-Imam Syatibi kalau tidak salah di kalangan mazhab Maliki. Itu kalau tidak salah yang saya tahu. Tapi meskipun dari ketiga ulama, dari beberapa ulama-ulama terdahulu yang berbeda-beda mazhab, itu tetap sama-sama saling tukar menukar seperti itu, saling belajar, saling menuntut ilmu satu sama lain, baik itu sesama mazhab atau di luar mazhabnya. Bahkan seperti murid Al-Imam Abu Hanifah itu juga berguru kepada Imam Malik seperti itu. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya, jangan buru-buru menjas, jangan buru-buru mengatakan ini salah dan lain sebagainya. Itu semua ada pakemnya masing-masing, ada ruangnya masing-masing, ada kamarnya masing-masing seperti itu. Dan di dalam kalangan mazhab Syafi'i sendiri, kalangan teman-temannya Imam Nawawi sendiri pun juga berbeda pendapat. Hadza huwal mazhabus shahih al-mukhtar, dan ini adalah pendapat yang sahih yang dipilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabina, sekalipun ada pandangan di sebagian di kalangan teman-teman kami, annahu yahrumu, yang mana melakukan hal tersebut itu haram, wa huwa dhaif, yang mana di sini Imam Nawawi berpendapat bahwa pandangan tersebut dhaif. Amma idza lam yajidil junuba ma'an wala turaban, kalau misalkan seseorang tersebut seseorang yang junub tidak menemukan air dan debu, fa innahu yusolli li hurmatil waqti, maka seseorang tersebut boleh sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholat dihormati waktu itu, li waktu itu juga boleh. Kalau misal di suatu keadaan itu kita tidak menemukan air dan debu, contoh misalkan kita sholat di pesawat seperti itu, di dalam pesawat itu tidak ada air dan debu di situ, waktu sholat sudah ini, maka kita boleh sholat di situ untuk menghormati waktu ala hasabi halihi, berdasarkan kondisi keadaannya. Akan tetapi di sini watahumu alaihil qiraatu kharijis sholati, akan tetapi haram bagi seseorang tersebut membaca Al-Quran di luar sholat. Misalkan saya di dalam pesawat kayak gitu kan, masuk waktu sholat, yang mana saya sholat untuk menghormati waktu. Setelah saya sholat menghormati waktu, saya membaca Al-Quran, maka itu tidak boleh. Itu ya, kalau misalkan saya dalam keadaan junub berhadas seperti itu.
Wa yahrumu alaihi ayaqra'a fi sholati ma zada 'alal fatihati. Dan haram juga atas seseorang tersebut di dalam sholatnya ma zada 'alal fatihati, yaitu membaca Al-Qur'an di sini. Seperti halnya surah Al-Fatihah. Nah, cuman di sini wahal tahrumu alaihil Fatihah, akan tetapi di sini apakah haram atau seseorang tersebut membaca Fatihah? Nah, fihi wajhan. Jadi begini, kalau misalkan seseorang tersebut berhadas, kemudian dia tidak menemukan air dan dan debu, yang mana kondisinya beliau hanya sholat untuk menghormati waktu, apakah boleh di sini membaca Al-Quran? Misalkan membaca Al-Quran itu kan ada tuh setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah-surah Al-Quran itu kan. Nah, itu apakah boleh di sini? Nah, kalau misalkan di sini hal tahrumu alaihil Fatihah, apakah haram bagi seseorang tersebut yang dalam kondisi tersebut membaca Al-Fatihah? Nah, kalau misalkan membaca surah-surah pendek itu tidak ada masalah, itu sunnah. Jadi kalau kita tinggalkan nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan membaca Al-Fatihah, yang mana kondisi kita tidak dalam keadaan berhadas, di situ tidak menemukan air dan debu. Nah, sedangkan saya sholat di situ, dan Al-Fatihah ini apakah boleh dibaca? Karena Al-Fatihah ini bagian dari rukun. Nah, di sini ada dua pendapat ulama yang dibahas di dalam kitab Al-Azkar. Asohuhuma, yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut, la tahrumu, tidak haram, bal tajibu, akan tetapi membaca Al-Fatihah tersebut wajib. Ini yang paling sahih menurut pendapat Al-Imam Nawawi. Fa inna sholata, karena sesungguhnya sholat tersebut la tasihhu illa biha, tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wa kama jazati sholatu lidarurati, maka boleh membaca Al-Fatihah, boleh membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya lidarurati, karena dalam keadaan darurat. Tazuzul qiraatu. Nah, di sini juga pendapat Al-Imam Nawawi di sini boleh membacanya. Wasani, dan pendapat yang kedua, tahrumu, mengharamkan. Bal ya'ti bil askaril lati ya'ti biha ma la yuhsinu syai'an minal Qur'ani. Haram membaca Al-Fatihah tersebut, akan tetapi diganti dengan zikir-zikir, yang mana zikir-zikir tersebut dibaca sesuai yang tidak berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an di sini. Ini pendapat yang kedua. Wa hadhihi furu'un, dan cabang-cabang ilmu ini nanti, pendapat-pendapat ini isbataha huna, yang sudah menjadi ketetapan di sini, li ta'alluqi biha dzakartu, berhubungan dengan apa yang sudah kami sebutkan, fa dzakartuha mukhtasaratan, yang mana di sini kami telah menyebutkan secara ringkas ya, menurut pendapat Al-Imam Nawawi. Tetapi saya membacakan ini sudah hampir berbusa ya kan, sudah hampir 1 jam ini kalau saya lihat. Cuman kalau menurut Al-Imam Nawawi ringkas sih kan. Wa illa, kemudian kalau misalkan ada yang tidak dibahas ini, falaha tatimmatu wa adillatun mustaufatun fi kutubil fikih, yang mana nanti akan dibahas secara lengkap dalil-dalilnya di dalam kitab fikih. Wallahu a'lam. Kemudian di sini Al-Imam Nawawi musannif hadzal kitab penutupnya dengan wallahu a'lam bishawab.
ya. Itu tadi kajian mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Dan ini masih panjang lagi dibahas oleh Al-Imam Nawawi. Jadi ini masih menurut beliau simple ya. Hanya sebagian pendapat-pendapat ulama yang beliau masukkan di dalam kitab Al-Azkar. Tapi kita membacanya, memahaminya itu hampir 1,5 jam kalau misalkan digabungkan dengan video yang kemarin. Kalau yang video kemarin itu 30 menit 58 detik kalau tidak salah itu. Nah ini hampir 1 jam ya, 55 menit 16 detik 17 atau 18 ya kan, sudah hampir 1 jam. Nah ini salah satu amalan-amalan zikir yang mesti teman-teman pelajari semuanya, yang dibahas oleh imam yang paling populer di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Beliau adalah salah satu ulama di mazhab Syafi'i, di mazhabnya, di eranya yang paling produktif. Jadi ada karangan-karangan dari Al-Imam Nawawi yang masyhur di masanya sampai sekarang. Kitab Al-Imam Nawawi itu selalu dibaca dimanapun, itu lintas mazhab itu mungkin kalau misalkan seperti saya mengarang kitab ya nggak ada yang mau baca. Tapi kalau ini karena keikhlasan niatnya, dia di dalam meluruskan niatnya menulis kitabnya itu ya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau perjuangkan, yang beliau tulis, yang beliau amalkan itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita para penuntut ilmu ya. Kalau kayak saya ini hanya ya membacakan saja apa yang beliau nukilkan di dalam kitab ini. Akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan mungkin di dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.